Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, bahkan Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Dan biarlah setiap kehidupan kita mau tetap mensyukuri atas segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan nasihat daripada Rasul Paulus buat setiap orang percaya untuk selalu mengucap syukur. Bahkan di dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan buat setiap kita, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami pada saat-saat ini, apapun yang mungkin sedang kita rasakan, biarlah setiap kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menegaskan bahwa di saat kita mengucap syukur, itu merupakan kehendak Allah. Ini berarti kita sedang melakukan kehendak Allah di saat kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Memang akan sangat sulit buat kita untuk kita bersyukur. Akan sangat sulit kita untuk kita bersyukur di saat kita harus menghadapi masa-masa yang sulit. Di saat kita harus menghadapi situasi-situasi seperti yang terjadi pada saat ini. Terkadang di dalam mulut kita pun kita mulai mengeluarkan kata-kata, wah, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik. Hari-hari ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan buat saya. Wah, ini payah. Kenapa harus terjadi seperti ini? Tetapi saya mau katakan buat setiap kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi yang sedang kita alami, biarlah kita mau tetap mengucap syukur. Jangan pernah bersungut-sungut dengan keadaanmu. Jangan pernah menggerutu dengan apa yang mungkin sedang engkau alami saat ini. Mungkin memang keadaan ini membuat sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ada begitu banyak usaha, ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sepertinya tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Tetapi ingat, Tuhan tetap akan memelihara kita. Tuhan yang sudah memanggil kita, Dia bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita sebagai orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan sangat mudah buat kita untuk kita bersyukur di saat kita mengalami berkat dari Tuhan. Akan sangat mudah buat kita untuk kita bersyukur di saat kita berada di dalam keadaan yang baik. Tetapi sangat sulit buat kita untuk bersyukur di saat kita menghadapi keadaan seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan daripada bangsa Israel di saat mereka keluar dari Mesir, di situ Allah selalu menolong mereka. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka mau, selalu diberikan oleh Allah. Di saat mereka minta makanan, di saat mereka minta daging, di saat mereka minta minuman, Allah selalu memberikan buat mereka. Tetapi, apakah itu bisa merubah kehidupan umat pada saat itu? Tidak, saudara. Apa yang mereka terima tidak bisa merubah kehidupan mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka hanya menggerutu, mereka hanya bersungut-sungut, bahkan mereka hanya marah kepada Musa dan kepada Tuhan. Mereka mulai membandingkan kehidupan mereka
di saat mereka berada di Mesir. Tetapi pada kenyataannya, di saat mereka pun berada di Mesir, mereka adalah budak. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu menunjukkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap pemeliharaan dan penyediaan Allah. Menjadi perenungan buat setiap kita pada saat pagi hari ini. Apakah selama ini kita juga berlaku seperti bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan pemeliharaan dan penyediaan Allah? Atas berkat-berkat yang Allah berikan, yang Allah limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita mau tetap terus bersyukur. Tuhan masih berikan kita kesehatan. Tuhan masih berikan kita kekuatan. Bersyukurlah atas semuanya itu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik, biarlah kita mau tetap bersyukur. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bergerak. Saya masih bisa menggerakkan jari-jari saya. Saya masih bisa mandi, saya masih bisa berpakaian, saya masih bisa mengendarai kendaraan. Kenapa kita tidak bersyukur dengan semuanya itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur merupakan kunci kebahagiaan dan sukacita buat setiap kita. Kekayaan, jabatan, ketenaran tidak menjadi tolak ukur seorang untuk bahagia. Tidak menjadi tolak ukur seseorang untuk bersuka cita di saat sepertinya mereka bisa membeli semuanya. Sepertinya mereka ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang tenar. Ada begitu banyak orang-orang yang kalau kita melihat mereka memiliki kelimpahan. Tetapi pada kenyataannya mereka mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Ada begitu banyak artis, kalau kita melihat apakah mereka tidak punya uang? Mereka punya segalanya. Apa yang mereka inginkan mereka bisa beli. Tetapi kenapa mereka mau mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri? Karena mereka tidak mau mensyukuri apa yang sudah mereka terima. Mereka tidak mau mensyukuri apa yang sudah mereka peroleh, apa yang sudah mereka dapat. Saat ini, biarlah kita mau tetap juga bersyukur. Kita masih bisa makan setiap hari, syukurilah itu. Kita masih bisa minum setiap hari, syukurilah itu. Maka engkau akan berbahagia dan bersuka cita. Mengucap syukur juga merupakan kunci berkat dan pelipat gandaan. Kalau kita memperhatikan di saat Yesus memberi makan 5.000 orang, yang ada di tangan Yesus saat itu hanyalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa yang Yesus kerjakan? Apakah Yesus membiarkan, apakah Yesus memarahi murid-muridnya? Tidak. Yang Yesus lakukan, Yesus menengadah ke langit. Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dan Yesus mengucap syukur. Di saat Yesus mengucap syukur, dan di saat murid-murid membagikan, itu bisa mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan masih ada sisanya. Apa yang ada di tangan kita saat ini? Mungkin sepertinya tinggal sedikit. Mungkin sepertinya kita sudah tidak bisa lagi karena hanya ini. Tetapi biarlah setiap kita mau belajar dari firman Tuhan. Mengucap syukur. Maka itu akan mendatangkan berkat. Akan mendatangkan kelimpahan. Pelipat gandaan buat setiap kita. Daripada engkau menggerutu. Daripada engkau mengomel. Daripada engkau marah-marah. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Karena di saat kita mengucap syukur, itu berarti kita sedang menyerahkan
seluruh hidup kita dan apa yang kita miliki ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, belajarlah untuk terus mengucap syukur. Karena di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita adalah Allah yang besar, akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita menurut kekayaannya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan menurut kekayaan kita, tetapi menurut kekayaan daripada Allah Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami mau tetap belajar untuk kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, atas segala sesuatu yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami terus berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati bangsa kami ini. Para pimpinan kami, Bapak Jokowi, Tuhan tolong dia. Tuhan berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan. Bahkan buat para medis yang ada juga Tuhan, yang akan tetap menjaga mereka. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka pengetahuan. Bahkan Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan jaga stamina mereka, sehingga mereka boleh tetap menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan juga ada dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka apapun keadaan yang sedang mereka alami saat ini. Situasi-situasi yang mungkin tidak mengenakan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan perekonomian mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, dan biarlah mereka boleh tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan mengucap syukur atas segala sesuatu yang mereka alami, yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti yang akan tetap memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau tetap berserah dan berharap hanya kepada Tuhan sendiri. Berkat Tuhan ada untuk Indonesia, berkat Tuhan ada untuk seluruh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.